Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Saya mau mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-16. Di dalam Mazmur pasal 16 ini ada satu pernyataan firman Tuhan yang adalah merupakan pernyataan dari pemazmur. Dan waktu saya melihatnya, saya merasa dan saya meyakini ini adalah sesuatu hal yang harus dan semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Dituliskan di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Saya ulang lagi. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya katakan tadi ini sesuatu hal yang semestinya, seharusnya kita lakukan. Seharusnya kita miliki dalam hati kita sikap yang berserah kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Tentu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan kehidupan daripada Daud, dia mengalami juga berbagai hal, rintangan, tantangan, kesulitan, masalah dalam hidupnya. Walaupun di dalam bagian ayat ini kita tidak melihat secara real apa yang sedang dialami oleh atau diungkapkan apa yang dialami oleh Daud. Tetapi saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua orang dalam perjalanan hidup ini pasti mengalami situasi, masalah, pergumulan tersendiri yang dialami oleh setiap orang. Namun yang sangat indah Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini saya melihat tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, diungkapkan oleh pemazmur, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Dan saya melihat ini, saya katakan tadi, merupakan hal yang penting, karena sekaligus juga menjadi koreksi dan juga menjadi pertanyaan kepada kehidupan kita. Di masa-masa yang terjadi hari-hari ini, kepada siapa kita berlindung? Siapa yang kita andalkan menjadi perlindungan kita? Itu harus menjadi suatu perenungan dalam kehidupan kita. Kalau Daud, di dalam segala keadaan yang dialaminya, situasi yang terjadi dalam hidupnya, dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Sebagai seorang raja, tentu kita tahu Daud itulah orang yang kaya raya dan punya istana yang sangat megah. Tentaranya juga banyak sebagai seorang raja tentunya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak berkata, aku sudah aman, aku tenang, ada punya tentara dan punya kerajaan yang juga bagus, aman dan diberkati dan aku tidak perlu apa-apa. Tidak begitu. Tapi di dalam kondisi seperti itu pun dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Pertanyaannya, mengapa Daud berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung? Tentunya saudaraku, saya katakan bukan karena dia hanya melihat situasi atau ada pergumulan yang dialaminya, tapi karena hatinya, sekali lagi, dia pasrah dan berserah kepada Tuhan. Dia pasrah dan berserah kepada Tuhan, bukan hanya sampai di sana, karena dia juga percaya kepada Tuhan, dia juga mengenal Allah, dan dia juga merasa butuh akan Allah. Karena kalau orang tidak merasa butuh akan Allah, dia tidak akan berkata, jagalah aku ya Allah. Kalau seorang tidak merasa mengenal Allah, maka dia juga tidak akan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Iya kan? Sama seperti dalam hidup kita ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saudara punya harta benda tertentu, apakah mungkin itu dipercayakan kepada orang? Tolong dijaga ya. Saudara misalkan punya anak lah, saya katakan ya, saudara mau pergi ke luar kota misalnya, atau bukan keluar kota, atau misalkan ibu-ibu lah mau pergi ke pasar misalnya hanya sebentar, atau pergi ke warung, punya anaknya misalkan dititipkan ke orang misalnya, dititipkan kepada siapa? Yang dikenal atau yang tidak dikenal? Ya pasti yang dikenal dong. Yang dipercaya atau tidak percaya? Ya pasti yang dipercaya. Gak mungkin dong, Bu, tolong ya titip anak saya, pernah gak kenal, gak dipercaya. Ya gak mungkin. Kalau saya misalkan tahu juga orang itu tapi gak dipercaya, gak mungkin kita titipkan kan.
Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Dan seperti yang dilakukan oleh pemazmur, dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Karena dia percaya kepada Allah, dia mengenal Allah, dan dia juga merasa butuh akan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, bukan karena dia mengalami persoalan, pergumulan, tapi karena dia merasa butuh akan Allah. Saudaraku, pada hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama dengan saya untuk menyatakan sikap dan hati kita ke hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Coba Bapak Ibu katakan dulu sekarang, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kita katakan ini bukan sekedar kata-kata, tapi bila lagi ini kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Tuhan sebagai bentuk bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Allah, dan kita membutuhkan Allah. Bukan hanya karena pasrah, karena keadaan yang sangat sulit, gak ada lagi pertolongan, aku berserah kepada Tuhan. Ya, itu juga bagus, tapi adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal ke-16 ini, pemazmur mengungkapkan hal yang lebih jauh tentang isi hatinya kepada Tuhan, sehingga dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Dia juga berkata begini, engkaulah Tuhanku, dan engkaulah yang terbaik bagiku. Dan artinya bahwa pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan baginya. Dan pemazmur juga mengatakan tidak ada yang terbaik baginya selain Tuhan. Dan pemazmur sungguh menyadari betul bahwa Tuhan itulah yang terpenting bagi kehidupannya. Dia juga mengatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu menjadi jalan kehidupan baginya. Tuhan itu menjadi pemberikan sukacita berlimpah-limpah baginya. Dan Tuhan itu juga yang memberikan warisan dan piala bagi kehidupannya. Pemazmur itu sangat begitu sangat terbuka kepada Tuhan, sangat pasrah kepada Tuhan. Maka kalau dia begitu mempercayai Tuhan, begitu mengenal Tuhan, begitu butuh akan Tuhan, maka pantaslah kalau dia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama membangun diri, membangun hati kita untuk terus semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin mengenal Allah, dan semakin merasakan hati yang butuh akan Allah. Karena kalau itu terjadi, maka kita akan berkata, jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini setiap kita semuanya mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan, karena kita menyerahkan dan memasrahkan hidup kita kepada Dia. Kita mempercayai bahwa Tuhanlah Tuhan kita, Yesuslah Tuhan kita, Allah Yahweh lah Tuhan kita. Kita sungguh memiliki sikap hati seperti pemazmur, bahwa Tuhanlah yang terbaik bagi kita, tidak ada yang lain. Kita sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang memberikan jalan kehidupan bagi kita, sukacita berlimpah-limpah, nikmat yang senantiasa Dia serahkan kepada kita. Dan kalau itu terjadi dan itu adalah dalam hidup kita, maka saya yakin kita akan berserah kepada Tuhan, memohon penjagaannya dan perlindungannya nyata bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memohon perlindungannya. Dan dalam segala keadaan yang kita alami, kita mengalami damai sejahteranya, mengalami sukacitanya. Dia memberikan jalan kehidupan bagi kita, karena Tuhan itulah Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Hamba berdoa bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Mohon penjagaan, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami mengatakan kehapan-Mu ya Tuhan. Ya Allah, jagalah hidup kami. Ya Allah, Engkaulah perlindungan kami. Tentu dalam situasi-situasi yang tidak mudah hari-hari ini, kami bingung, kami tidak tahu kepada siapa kami harus berlindung. Tapi kami mengerti bahwa Tuhan adalah perlindungan yang tak pernah mengecewakan.
Kami berlindung kepadamu ya Tuhan. Engkaulah penjaga kami. Namun tidak hanya karena persoalan yang ada kami datang berlindung kepadamu, tapi karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mengenal Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Dan kami tahu juga Tuhan, kami butuh akan Engkau. Engkaulah kebutuhan utama kami. Maka kami pasrah dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mau mengatakan kepadamu ya Tuhan, jagalah kami ya Allah. Kepadamulah kami berlindung. Bersama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, Tuhan, Engkaulah penjaga kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Dan hari ini hari Minggu, Tuhan tolong kami juga supaya mengambil waktu dan juga bisa menikmati anugerah rahmat Tuhan dalam ibadah yang akan kami ikuti. Baik ibadah secara tatap muka onsite di gedung, apapun ibadah yang kami laksanakan secara online. Tuhan, biarlah dalam seluruh ibadah yang kami lakukan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami perlindungan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa kami Indonesia. Mohon perlindungan-Mu, mohon penjagaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami mendengar di hari-hari ini bangsa kami kembali mengalami gejolak yang semakin bertambah ya Tuhan tentang dampak dari COVID Corona ya Tuhan. Kami berdoa, jagailah bangsa kami, jagailah kota kami, jagailah masyarakat bangsa kami, jagailah kehidupan kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan Tuhan nyata ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong supaya kami ya Tuhan dapat melakukan apa yang dapat kami lakukan, sehingga kami terlindungi dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tapi sepenuhnya Engkaulah Tuhan penjaga kami, Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga pada pagi hari ini. Jika ada sahabat-sahabatku, jika ada saudara-saudaraku, jika ada famili, keluarga yang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan, berikan pertolongan-Mu, berikan ya Tuhan perlindungan-Mu di dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu guys Tuhan, sekali lagi jadikanlah Tuhan menjadi tempat perlindungan dan penjaga kehidupan kita. Maka kita akan mengalami damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.